Salam tandan berduri. Kelapa sawit yang ditanam di tengah-tengah kota. Jadi kebun ini luasnya 2 hektar dan posisinya ada di dekat kota. Jadi ini kita melangsirnya menggunakan pickup ya. Ini panennya cukup lumayan. Jadi hasil panennya cukup banyak. Untuk produksi kebun ini memang cukup tinggi ya. Di masa trek kemarin pun hasil panennya masih di kisaran 2 ton untuk 2 hektar. Ini pupuk yang digunakan di kebun ini kemarin digunakan pupuk jenis nih NPK Ponska Plus yang memiliki kandungan nitrogen 15%, fosfat 15% dan kalium 15%. Kemudian ada plusnya itu zinc ZN 2000 ppm plus sulfur 9%. Jadi pemberian pupuk ini cukup bagus ya hasilnya, karena ini 2 kali pemupukan kita gunakan pupuk tersebut. Dan untuk kebun kelapa sawit ini cukup bagus hasil panennya. Jadi harga pupuk non subsidi jenis Ponska Plus memang cukup mahal ya. Kalau kita biasa gunakan pupuk subsidi, maka harga 190 per 25 kilo. Jadi harga 190.000 per 25 kilo itu cukup mahal untuk petani, karena harga TPS untuk wilayah kita ini di Kalimantan Timur rata-rata di angka 1.500, atau kalau kondisi harga sedang turun itu di kisaran 1.200 atau 1.000 rupiah untuk harga yang diterima oleh petani. Belum dipotong pengangkutan dari kebun ini ke penimbangan. Jadi untuk kebun-kebun petani sawit swadaya rata-rata pengangkutannya sampai ke penimbangan ya, sampai ke pengumpul, karena posisi pabrik itu jauh. Jadi kita harus kumpulkan dari kebun-kebun yang terpisah-pisah dari milik petani sawit swadaya, yang dikumpulkan di supplier, yang kemudian dari supplier baru diangkut ke pabrik. Jadi seperti ini kondisi kebunnya. Jadi ini pelepahnya pendek ya, seperti ini. Ini nampaknya jenis tenera. Untuk spesifikasinya kita kurang tahu apa jenis apa yang ditanam di kebun ini. Jadi ini nampak ada satu pohon yang jantan seperti ini ya, atau buah cengkeh ya ini, atau apa ya istilahnya, saya kurang hafal ya kalau untuk yang kondisi seperti ini. Tapi ini jelas tandan buahnya tidak menghasilkan buah. Jadi ada nampak 2 saja ini yang kelihatan, pohon-pohon yang tidak bagus atau pohon yang tidak bisa menghasilkan buah kelapa sawit. Jadi dari sekian ratus pohon ya, kalau 2 hektar itu sekitar 250 pohon minimal. Tapi kalau ini nampaknya lebih nih. Ini kalau dengan jarak tanam seperti ini, nampaknya ini 1 hektar bisa muat di 143 pohon ya minimal. Karena terlihat jarak tanamnya cukup rapat ini ya. Ini 8 kali 8 atau 8 kali 9 ya ini jaraknya. Karena memang kalau sekilas kita lihat tampak seperti ini. Ini nampak cukup rapat ya untuk penanaman kelapa sawitnya. Di kelapa sawit unggul tetap memiliki produksi yang tinggi. Meskipun di musim trek untuk kebun ini tetap bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Jadi pemilik kebun ini juga memiliki kebun lain di tempat lain, itu seluas 6 hektar, namun panennya hanya sekitar 1 ton 200 untuk 3 kali panen kemarin. Berbeda dengan kebun yang satu ini panennya cukup tinggi ya. Jadi perbedaan kebun tersebut terletak di jarak tanamnya ya. Jadi jarak tanamnya yang ini sangat rapi dan teratur, sehingga jarak antar pohon itu sama. Sedangkan di kebun yang satunya
itu ada beberapa yang nampak terlalu rapat sehingga pohonnya tumbuh meninggi karena daunnya saling bertumpuk, sehingga buah yang dihasilkan untuk musim saat ini di bulan Juli, Agustus, September ini buahnya sangat kurang ya, beda dengan kebun yang ini. Jadi salah satu kunci keberhasilan penanaman kelapa sawit adalah penentuan jarak tanam. Jadi kita harus sesuaikan jarak tanamnya dengan karakter dari pohon kelapa sawit yang kita tanam. Namun apabila kita menanam kelapa sawit bukan dari jenis bibit unggul, maka kita sulit mengetahui apakah itu berpelepah pendek atau pelepah panjang, sehingga berpengaruh terhadap jarak tanam. Selain karakter dari pohon yang tidak kita ketahui, jarak tanam yang tidak tepat, maka kombinasi dari hal-hal buruk tersebut menyebabkan produktivitas dari kebun kelapa sawit akan rendah. Jadi nampak seperti ini ya, penanaman yang digunakan dengan jarak 8 x 9 ya, seperti ini. Ini jaraknya 8 x 9 dan jarak antar pohon ini 9 meter ya. Nampaknya ini 9 meter jarak antar pohonnya, karena ini penanamannya segitiga ya, segitiga sama sisi nih, nampak sekali. Oke, demikian kondisi yang di dalam kebun. Tadi kita sudah melihat proses muatnya sudah dimulai. Jadi nanti kita akan melintas di jalan pelabuhan ya, ini dekat dengan pelabuhan Peti Kemas, yang mana ini satu-satunya kebun yang ditanami kelapa sawit. Di sebelah kebun ini, di sebelah sananya, itu merupakan pemukiman warga atau perumahan, karena ini merupakan daerah pinggiran kota, sehingga untuk tanah-tanah yang dijadikan untuk lahan pertanian sangat sedikit. Ini cuma salah satu tanah yang ditanamin sawit ya. Untuk yang lainnya itu sudah berubah fungsi menjadi pemukiman. Kayaknya nggak sampai 2 ton, Yud. Nggak sampai 2 ton. Ini masih kosong nih. Ya, ini proses muat hasil panennya. Jadi ini perondolannya cukup banyak ya. Dan ukuran tandannya tidak terlalu besar ya. Ini tandanya berukuran agak kecil ya. Namun jumlahnya ini banyak. Untuk lahan 2 hektar, ini rata-rata panennya di atas 2 ton ya, meskipun di musim trek kemarin itu hasil panennya mencapai 2 ton. Ini paling banyak berapa ton panen, Yud? Paling banyak berapa ton panennya? 4,5. Pernah 4,5 ya? Pernah. Bawa truk ke sini. Jadi seperti ini bentuk TBS-nya. Ini warnanya oranye seperti ini ya, kuning oranye seperti ini. Ini menunjukkan tingkat minyaknya yang cukup tinggi. Jadi ini kondisi buah yang dipanen untuk kebun ini. Ini panen dilakukan 2 hari yang lalu. Jadi proses pengumpulannya selesai kapan selesai? Kemarin. Kemarin sudah selesai. Berarti 3 hari nih. Buah ini sudah berumur 3 hari. Ini seperti ini bentuk buahnya.
tersisa brondolan. Jadi ini memang betul-betul tenera ya. Jadi buah yang ditanam di kebun ini tenera. Ini terlihat dari buah-buah yang terbuka seperti ini. Ini semuanya cangkangnya tipis. Hasil panennya seperti ini. Dan ini besar TBS-nya di kisaran 10 kilo aja Yud ya. Iya. Ini besarnya rata-rata 10 kilo dengan ukuran yang sama ya. Jadi besarannya itu hampir sama. Sekitar 10 kilo. Untuk pohon yang setinggi ini kita kurang tahu sebentar lagi untuk jenis pastinya, karena pemiliknya pun juga tidak bisa menyebutkan dari jenis apa pohon kelapa sawit yang ditanam ini. Namun ini melihat ciri-cirinya, ini merupakan salah satu bibit unggul yang memiliki pelepah pendek dengan warna daun yang cenderung hijau. Jadi ini hijaunya beda dengan kebun-kebun yang lain. Hijaunya betul-betul sempurna. Ini menunjukkan kecukupan unsur hara yang ada di lahan ini sangat cukup, sehingga pohonnya nampak subur seperti ini. Jadi tidaklah salah kalau untuk kebun ini mampu memproduksi sampai 4 ton lebih ya untuk panen puncaknya. Dan untuk rata-rata panen di musim trek ini sekitar 2 ton lebih ya, untuk lahan seluas 2 hektar. Oke, salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Demikianlah profil kebun yang ditanam di pinggiran kota Balikpapan yang luasnya seluas 2 hektar dengan produksi yang cukup tinggi. Jadi untuk petani sawit swadaya, pilihlah bibit unggul yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tanamlah dengan jarak yang benar. Kemudian rawatlah dengan pupuk yang cukup. Maka akan kita dapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video yang ada di channel ini. Oke, demikian dari Kebun Petani Sawit Swadaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube Petani Sawit Milenial, agar kita terus bisa berkarya untuk menampilkan kebun-kebun milik dari petani sawit swadaya. Salam tandan berduri.